mati, apakah dimakan atau tidak buah itu? Dimakan atau tidak? Dimakan. Matilah dia, selesai. Woi, di Apa lagi? situ, bentar, di situ matinya kamu bukan ya, istilah langsung mati. Jangan mati rohani. Bang Brandon, Jangan mati rohani. Jangan Lo teriak. enggak teriak-teriak, Tenang. enggak. Jangan Iya. teriak, tenang. Enggak teriak-teriak. Ya, Memang gini suara. karena yang kami percaya di dalam Bible itu bukan istilah langsung mati metong nada napas. Tidak. Jadi mati apa? Bentar. Karena Allah menciptakan Adam itu dan Hawa itu dengan untuk hidup yang kekal, bukan mati, enggak. Aduh, mati itulah. Ya. Yang jadi penghujat itu kalian sendirilah penghujat. Saya tanya sama Abang, di mana tertulis di situ? Ya kata Yesus, engkau langsung mati, dikubur ke apakah? Tidak, dia katakan begitu, tetapi engkau akan mati. Mati itu ialah jatuh dalam dosa. Bukan langsung mati begitu. Bukan, mati bukan, rohani. bukan. Dia tidak sama dengan Allah, sudah dia tidak seperti yang Allah inginkan. Hidup Bukan, yang seperti bukan. Allah inginkan adalah hidup yang kekal. Nah, karena mengapa Allah itu berkata kepada Adam begitu? Karena supaya Adam itu mengerti. Nah, Janganlah berbohong malaikat. Jangan begitulah diskusi, Bos. Terus, Janganlah. begini. Nggak cocok. Gini loh, Enggak, gini. bukan Aku cocok. kalau yang salah aku keras. Kalau tidak ada dikatakan mati rohani, jangan dipaksakan mati rohani. Mati itu mati. Bang Blender. Jangan gitulah kalian Ya. diskusi. Bang Blender, Oke. jangan tunggu. saya ya, bawa stop. ayat dari Abang Malaikat, nanti, jangan Malaikat Abang stop dulu. pelentar-pelentir Malaikat ayatnya. stop dulu. Saya buka Stop ayat dulu, Abang. Malaikat. Jangan Abang Malaikat pelentar. stop dulu ya. Malaikat stop dulu ya. Ustadz Alif, Bang Zuma, Kang Dito itu kepalanya dingin, ya. Kalau si Bang Blender, janganlah. Seakan-akan memaksakan pemahamannya kepada malaikat. Tapi Bang Zuma, Bang Ustadz Alif dan Kang Dito itu kepala dingin. Saya bilang Itu sama tertulis loh Pak Kripto. Nggak bisa gitu dong. Itu tertulis mati. Jadi masa mau ditambah-tambah mati rohani, berarti kalian yang bohong. mereka itu 3 personifikasi sama Bang Arif tuh. Enggak usah banding-bandingkan dengan orang, enggak usah. Nih, Enggak, itu tertulis kamu- Pak Kripto gini loh. Jangan kamu gitu. tuh bilang- Itu kamu- tertulis. Tunggu dulu. Saya kasih tahu ya perbedaan kamu dengan 3. Jangan dibeda-beda, enggak perlu dibeda-bedakan Pak Kripto. Enggak usah ke situ. Kita pada poinnya. Gini Pak Kripto, tolong Anda jelaskan dikatakan mati apa di situ. Nih, stop Enak dulu. aja Anda, nggak perlu. Kau kalau nggak bisa, kalau salah jangan dibiarkan. Kita mencerdaskan. Kau yang kumiut di sini. Kenapa kau? Kau lucu kau. Kau yang kumiut. Nggak aja kau. Kita kalau berbicara tolong jelaskan. Nah, tolong jelaskan. Jangan ada dusta. Gini loh. Kalau diskusi jujur, jangan dulu. Gini, diskusi jujur, ya. Kalau seandainya kalian akui, turun kau. Macam udah pintar kali kau. Ya. Makanya gini, kalau jujur kita bahas, berarti nggak bisa, enggak. Turunlah kau. Sekarang kau nggak mau jujur diskusi. Apa? Coba kau jawab. Jawab itu apa? Diam, kamu diam dulu. Kamu diam. Kau pula ngatur-ngatur aku. Janganlah, tidak boleh begitu cara diskusi. Loh, Ya. sekarang apa yang tertulis di situ kita pahami loh. Harus membiarkan malaikat itu memberikan penjelasan menurut pemahamannya, bukan jangan. Siapa malaikat? Siapa malaikat sini? Itu malaikat itu. Siapa malaikat? Ngomong Ya, kawan gue semua. itulah. Ngomong sendiri aja, Pak, di situ ngomong sendiri. Siapa yang malaikat sini? Mana ada cerita malaikat di sini? Udahlah, kamu udah mulai apa? Loh, Udah panik. mana ada Dia malaikat? mau didengar. Ustaz Alif, Assalamualaikum Ustaz Alif. Enggak, begini loh. Udah, Kalau diam, jujur ya, Bang, dengar ya. Bang, Kejadian makan buah kamu itu tuh versi Blender. sama Al-Quran sama. Gini dulu, tunggu dulu. Kalau Anda jujur, makanya ini bukti Al-Quran datang meluruskan. Ketika kalian tunggu dulu Kripto, kau jangan bisa keluar. Gini loh, aku mau menjelaskan. Ini aku mau jelaskan Quranku. Diam engkau. Jadi inilah makanya Al-Quran kami datang Diam. meluruskan. Diam dulu kau. Meluruskan. Ketika di dalam Bible kalian dikatakan keturunan iblis, Al-Quran datang. Oh tidak, tidak seperti itu. Kalian bukan Kristen. Kau bising kali. Ini terbukti loh. Datang Al-Quran. Oh tidak seperti itu. Orang Kristen itu keturunan Adam, bukan keturunan iblis.
Makanya Al-Quran datang, ini kejadian yang sebenarnya. Ketika Allah mengatakan, enggak, bukan panik bos. Ini aku membuktikan. Kau yang panik kau, ketahuan iblis kau. Ketahuan iblismu. Panik. Ketahuan iblismu. Ya, ketahuan iblismu. Tunggu dulu, kau bising kali kau. Jadi inilah Al-Quran datang, sama. Allah katakan, Blender menghadapi kripto panik. Allah katakan di versi Al-Quran, Adam, silahkan kau makan buah itu, tapi jangan kau makan itu. Apa itu? Satu, kalau kau makan itu termasuk orang-orang yang zolim. Orang yang zolim, kalau versi Bible, mati. Makanya Al-Quran datang, kalau kalian diskusi, benar gini loh, itu sebuah dua pilihan yang udah tepat, nggak bisa kalian pilih lagi. Mati, udah. Tuhanmu mengatakan mati rohani, kan udah ngarang, udah nggak betul itu. Nggak ada tertulis mati rohani, kalian paksakan mati rohani, menipu namanya. Jangan gitulah diskusi. Ayo, menurut kitabmu kau dikatakan keturunan iblis, menurut kitabmu terima nggak kau? Kalau kau nggak terima, benar, berarti kitabmu yang salah. Mari kita bedah kitabmu gitu loh. Mari kita bedah kitabmu. Jangan udah tertulis dipaksakan, nggak, itu berantem kita. Jelas di situ tertulis, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu, pada hari kau memakannya pastilah engkau mati, titik. Nggak ada dikatakan mati rohani, mati imanin, matilah. Kok terpisah yang mati? Tuhanmu mengatakan kepada Adam mati. Nah, itulah dia, pada hari dimakannya engkau mati. Jadi perkataan siapa mau kau ikutin? Perkataan Tuhanmu atau iblis? Iblis mengatakan tidak mati, Tuhanmu mengatakan mati. Dua pilihan yang sulit di sini. Makanya Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak, ketika di dalam Bible kalian, makanya Al-Quran meluruskan kitab yang sebelumnya. Bible itu datang ya, itu semua, aduh, kalian dihinakan di dalam Bible, dikatakan terhinalah, dikatakan Tuhan ini semua, Yesus dibunuh. Al-Quran datang meluruskan. Oh tidak seperti itu. Yesus dibunuh, tidak. Kalian keturunan iblis. Oh bukan, ini Al-Quran yang benar. Kalian bukan keturunan iblis, keturunan Adam. Jadi kita melurus, makanya kami di sini melurus, jangan kalian, tapi jujur diskusi, jujurlah. Nampak kali kalian ke iblisnya. Kalau yang bohong jangan dibiarkan di sini. Ini bukan komal oten bos, bukan komal oten. Kita di sini mencerdaskan, bukan membodohi. Apa yang tertulis itu yang kita ikutin. Tidak ada tafsiran. Jangan suka-suka hati kalian, mentang-mentang kitab kalian tafsirkan suka-suka hati. Nggak bisa gitulah. Kalau udah tertulis seperti itu, tertulis letterlet udah jelas. Mati rohani, mati jasmani, mati dalam kemaut. Apa itu? Kalau mati ya mati tewas, selesai. Makanya Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Mula-mula tuh Adam dan Hawa. Dia kan berkata, Yesus berkata kepada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, dan kalian di bawah naungan orang-orang Farisi, yaitu Paulus. Itu loh, kalian ini Kristen di bawah naungan Paulus, yang Paulus sendiri orang Farisi. Dan Yohanes 8:44 itu iblis. Yesus berkata kepada orang ahli Taurat dan orang Farisi, iblislah yang menjadi bapakmu. Dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Dengan cara apakah iblis membunuhnya? Menggodanya. Karena iblis mendengar perkataan Tuhanmu mengatakan buah itu, kalau kau makan buah itu kau mati. Iblis mengatakan tidak mati. Dimakan buah itu matilah Adam. Kalau mati Adam dan Hawa, kalian keturunan siapa? Hah? Keturunan siapa? Jadi saat itu ada dua makhluk diciptakan Tuhan, iblis dan manusia. Hawa diambillah buah itu, Kejadian 5. Diambil buah itu, kemudian dimakan sama Hawa, diberikannya kepada Adam. Dimakan juga, matilah mereka pada hari itu. Tinggallah iblis. Tinggal iblis. Makanya sesuai. Tapi kalau memang kalian iblis, jangan kayak gitu diskusi kita di sini. Kita mau apa? Kalau kripto kau tadi ngomong, janganlah bos. Kalau kamu apa di Komalko Kristen sana, kita mencerdaskan. Kalau kita ketahui, masa kita diam? Jangan biarkan. Makanya banyak denom di kalian itu, masing-masing kalian menafsirkan suka-suka hati. Itu loh. Silakan malaikat. Saya sudah sampaikan sama abang. Yang disampaikan, yang dibacakan ini, mati itu bukan mati sepertinya mati langsung tidak ada nyawa.
Tetapi yang mati itu ialah kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia itu menjadi orang yang seperti malaikat itu. Dia tidak seperti malaikat di apa? Di sorga sudah. Dia mati rohani yang saya katakan itu. Kalau abang tidak mau mendengarnya, udah Enggak, selesai. coba aku tanya dulu. Dari mana Anda tahu itu mati rohani? Coba jelaskan dulu. Iya, karena yang mati itu rohaninya karena dia tidak taat sama perintah Allah. Dia mau seperti Allah. Coba kita baca ulang lagi. Coba kita baca. Enggak, kita bicara mati loh. Di situ benar kan? Mati kan? Bentar ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Selesai, ya kan? Benar kan? Tetapi Tidak ada. Allah mengetahui, bentar. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Nah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Berarti dia itu tahu yang baik dan yang jahat. Nah, bukan istilahnya mati yang bilang abang maksudkan itu mati langsung metong, tidak ada napas. Itu salah pemahaman abang situ. Baca dulu tesnya, kontes ayatnya, apa tujuannya. Jangan kita langsung menafsirkan seenak-enaknya kita aja. Ya, ayat yang ke bentar. Ayat yang kelima saya baca tadi, tetapi Allah mengetahui ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, mata kamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik, ya, baik dan yang jahat. Ayat ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, ya, memakannya. Di sini tidak berkata istilah kita kan bilang abang tadi dia tuh langsung mati, tidak ada napas. Jangan kita tambah-tambahkan. Di sini dijelaskan. Yang menambahkan kau lah itu. Aduh, kok aku pula yang menambahkan. Kau pun lucu. Bukan bang, bukan saya menambahkan. Itu ayat yang menerangkan. Ayat yang menerangkan. Iya, mati itu apa sih? Bentar ya. Jangan gini loh. Yang menambahkan kau tidak ada dikatakan mati rohani di situ. Dari mana kau tahu mati rohani? Kejadian 2:17 dikatakan mati. Kejadian 3 nomor 3 mati. Kejadian 3 nomor 4 mati. Mati semua. Sabar bang, sabar. Ayat ke-7 kita baca apa? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka itu telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat coba gini, malaikat fokus kepada mati. Coba gini, malaikat jangan situ. Fokus ke kejadian 2 nomor 17, kejadian 3 nomor 3, kejadian 3 nomor 4. Fokus ke situ. Coba fokus. Anda buka kejadian 2, jangan kemana-mana, jangan. Kejadian 2 nomor 17. Fokus situ, fokus. Fokus ke situ. Ada nggak mati rohani? Coba fokus. Jangan kemana-mana. Jangan ku biarkan kau suka-suka hati kau bicara kau. Buka kejadian 2 nomor 17. Kau buka dulu. Kenapa takut kau buka? Buka. Kejadian 2 nomor 17. Fokus ke situ. Gimana sih penjelasannya? Ya buka dulu, baca di situ. Baca dulu. Baca buka kejadian 2 nomor 17. Silakan. Fokus ke situ dulu. Ini menerangkan, Bang. Baca dulu, dibaca dulu. Ya, kenapa takut bacanya? Bentar. Tadi kau mau baca. Yang tadi mau baca. Ini kenapa nggak mau baca? Bentar ya, saya baca ya. Ya. Jangan abang itu seenak jidat merasa. Ya, baca dulu. Bentar. Enggak, bukan aku nggak merasa pintar, aku mau baca dulu. Bentar ya. Ayat berapa? Kejadian 2 nomor 17. Oke. Ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ya. Titik ya. Nggak ada mati rohani, nggak ada ya. Sekarang kejadian 3 nomor 3. Dengar. Kejadian 3 nomor 3.
Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri, ya. Dia itu kan sebelum Kejadian 3 nomor 3, buka lagi. Buka. Kejadian 3 nomor 3. Enggak, aku enggak butuh penjelasan. Itu tadi udah dibaca. Kejadian 3 nomor 3. Buka, biar tahu dulu kayak mana. Jangan gue bilang mati rohani. Buka Kejadian 3 nomor 3. Saya membaca, Bang. Abang enggak mau dengar, ya sudah. Abang seenak-enaknya Enggak, fokus ke situ. Kejadian 3 nomor 3. Bacalah. Kenapa enggak? Baca. Bukan mau enak, bukan. Aku berbicara mati. Karena tidak ada mati rohani, bos. Bukalah. Kenapa takut? Berarti logika abang ini tidak jalan. Buka lagi. Pikiran abang ini tidak jalan. Baca lagi Kejadian 3 nomor 3. Baca lagi. Kejadian 3 nomor 3, baca. Baca lagi. Aku nggak menafsirkan, kau suruh membaca. Terus kenapa abang menafsirkan? Kau suruh membaca. Bukan itu di situ mati kan? Mati kan? Coba baca lagi Kejadian 3 nomor 3. Buka lagi. Ada nggak? Inilah susah tong. Buka, jangan tong kosong, kau yang menambah-nambahin, jangan gitu. Buka Kejadian. Kenapa nggak mau baca? Saya yang menambah-nambahin. Ya udah, baca lagi Kejadian 3 nomor 3. Silakan baca. Kenapa takut? Blender, tenang, Harus Blender, baca tenang, 17. tenang. Baca dulu Kejadian 3 nomor 3. Baca dulu. Kenapa Coba. takut? 17. Baca 17. Kenapa kau takut bacanya Kejadian 3 nomor 3? Biar paham kau. Saya Aduh. membaca, abang tidak paham Baca. dengan ayatnya. Enggak, aku suruh kau baca. Oke, saya baca. Bukan menafsirkan. Kalau Ya, abang, Kejadian 3 nomor 3. saya baca. Blender. Kalau abang Udah diam kau Sam, diam kau Sam. Ah, ya. Tenang, Kalau saya tenang. ngomong, abang Ya. tidak mau dengar, saya turun. ya udah, kau baca. Juga ayat Kejadian 3 nomor 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah itu, tengah-tengah taman, ya, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buahnya itu, nanti kamu mati. Dengar. Selesai ya? Dua Dengar, dalil. Bang. Tunggu dulu sebentar. Dengar, Bang. Habis ini baru kau ngomong. Bicara Dengar, sebentar. Habis ini 1 menit aja, 1 detik aja, 2 detik. Tadi Kejadian 2 nomor 17 mati, tidak ada mati rohani. Kejadian 3 nomor 3 Tuhanmu berkata mati, tidak ada mati rohani. Fokus kepada matinya, silakan. Inilah susahnya kalau kita diskusi, kalau orang yang paling Ya silakan bicara kau. Aku udah giliran, udah bicaralah. ya. Di sini yang bilang abang mati ini. Yang disampaikan Allah itu bukan istilahnya mati langsung metong. Mati rohani yang dikatakan itu. Mereka tahu, ya, tahu yang jahat sudah mereka tahu. Mana mati rohani itu kayak mana sih mati rohani? Mati rohani itu, Bang. Dia tahu yang jahat sudah, Bang. Dia mengerti sudah. Dia mengerti yang jahat Apa sudah, ya? Bang. Orang rohani itu, Bang, istilah rohani itu dia sempurna. Enggak, mati rohani itu apa? Tolong Dengar. kejelaskan mati rohani itu kayak mana? Dengar dulu. Mati rohani itu dia tahu yang jahat. Itu mati rohani. Tahu yang Iya. jahat itu dukun atau polisi. Tahu dia kejahatan. Itu polisi. Kau mati rohani kok. Ini macam mati. Ngarang aja kau. Tenang, Mati. tenang. Karena abang tidak paham dengan Bible kami. Abang cuma Loh bukan, itu tertulis loh. Aku tanya mati. Gini loh. Iya. Aku bertanya tentang bahasa Indonesia. Mati. Kata mati. Mati kau tahu? Ketika coba kau berdiri di atas rel kereta api. Berdiri. Kemudian ada kereta api nabrak kau. Kau jadi apa? Kau berdiri di atas rel. Kemudian ada kereta api nabrak kau. Kau jadi apa? Jadi apa malaikat? Kau lu. Abang- Biar kau tahu paham mati. Kalau Enggak, abang sekarang gini. anu, Ya, apa kau belajar? bukan gini, jangan kau menambahin. Coba kau berdiri di atas rel kereta api. Kemudian ada kereta api lewat, nabrak kau, jangan lari kau. Hah? Itulah kau. Itu jadi apa kau? Matilah. Ngarang aja suka kali mati rohani. Kan itu apa ya? Pembodohan namanya kayak gitu. Janganlah mengarang-arang, Bos. Jangan kami pikir di sini bodoh. Kami bukan jemaat Kristen yang bodoh mau dibodoh-bodohin. Ketika diomongin pendeta diam, iya. Blender, Nggak tenang. ada diskusi
diskusi Tenang. itu jangan, aku nggak suka kalau memang jujur aja diskusi itu, jujur. Iya jujur, tapi Toh tenang, gini jangan loh. teriak-teriak, udah malam Bukan ini. enggak, gini loh. Ya ampun. Kalaupun terjadi, kalau kalian memang membawa doktrin, diskusi membawa doktrin, doktrin apapun dibawa, itu- tunggu dulu, itu- tunggu dulu, tunggu dulu, sam, sabar. Kalaupun kalian diskusi ini membawa doktrin, apapun isi kitab itu tentang kalian nggak peduli, kalian terima, tapi jujur. Apapun kalau kalian bawa doktrin, ya udah, mau apapun isi kitab itu, yang penting Yesus di mata kami Tuhan, selesai. Udah gitu, jangan dibantah lagi isi kitabnya. Makanya kalau mau diskusi, lepaskan salah satu. Kalau mau bawa kitab, lepaskan doktrin. Kalau mau bawa doktrin, lepaskan kitab. Gitu kalau diskusi. Jangan beradu-adu. Naik kalian ke atas, oke, aku bawa doktrin. Oke. Kalau kamu bawa doktrin, apapun kami bahas tentang kitab tuh nggak urus. Ya udah, jangan dibantah. Iyakan saja. Bawa doktrin, ya udah, apapun isi kitab itu dibilang kalian keturunan iblis, ya udah, ya nggih itu karena kalian bawa doktrin, udah imani saja. Tapi kalau kalian mau bawa kitab, diskusi membawa kitab sudah tertulis, lepaskan doktrin bos, jangan dua-duanya dibawa, berantem kita. Enak aja mati rohani, dari mana tertulis mati rohani? Kan nggak ada mati rohani di situ. Itu namanya pendustaan. Ini kita masuk ranah publik, janganlah bodoh. Masa kita harus diam? Ada yang bodoh, diam. Kan ada yang salah tertulis loh. Tertulis mati, tidak ada mati rohani. Kan kalian yang menambah-nambah, bukan menafsirkan. Kalian yang menambah-nambah suka-suka hati. Makanya terlalu banyak denom kalian, karena kalian punya pemahaman sendiri tentang Bible. Yang sebenar-benarnya dikatakan, hey, jangan kau mengurangi, dengar ya, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Sebab Ya, tertulis. Paham yang tertulis? Pertanyaan Blender, nah ribut Ya udah, kali pun. enggak, tadi aku masuk ke situ Yohanes 8:4. Gini. Tadi aku masuk ke Yohanes, aku lanjut ya sedikit ya. Jadi di Yohanes 8:4 itu, iblislah yang menjadi bapamu, benar. Kita merujuk kepada Adam ya, bahwasanya kalian ini bukan keturunan Adam tetapi keturunan iblis. Dan terbukti. Kok ngarang cerita? Sabar. Dari mana keturunan iblis? Aduh tadi kan udah dibahas. Yang mana? Kejadian 2:17 tadi kan udah dibahas tentang makan buah itu. Coba baca. Ya udah, gini aja lah. Waktu makan Adam dan Hawa makan buah itu enggak? Ya, terus Matilah dia. Ya udah mati dia. Ketika dia mati kan keturunan siapa? mati apa ini? Gua baca. Kan mati rohani. Aduh, aku peninggal nih kalau mati rohani. Inilah, kalau udah kepecok, mati apa mati Aku bilang sama kau aja. baca baik-baik. Baca. Kau yang baca, biar tahu kau. Kau ngasih dalil, kau yang Baca kejadian 17. Enggak, bukan. Kau mengatakan mati rohani, matilah. Kan kayak gini, nggak mau jujur kan? Baru ku bilang. Kau kalau mau bawa doktrin gini. Sam, gini Sam. Kalau kau bawa doktrin, apapun isi kitab itu kau terima Sam. Apanya? Coba kau baca Ya udah. dulu baik-baik. Kalau baca. jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Terus Udah, selesai, mati. rupanya Adam mati, Adam Hawa mati. Ya, sekarang benar mati atau tidak? Ya, makanya Enggak. aku tanya. Dimakan Dia buah, mati atau hidup? dimakan nggak buah itu? Iya, pertanyaan dia Oke, mati atau hidup? baik. Kejadian 3:4, iblis mengatakan Iya. sekali-kali kau tidak akan mati. Sekarang kalau tidak mati, Pertanyaannya, oke. dia mati Kalau atau tidak hidup? mati, benar perkataan iblis. Udah itu aja. Kalau tidak mati, perkataan iblis yang benar. Aku bertanya samamu, betul Ya nggak udah, dia mati? ya udah. Kalau dia tidak mati, perkataan iblis yang benar. Ya, jawab dulu, benar nggak dia mati? Ya udah, sekarang aku tanya sama kau. Menurut kitabmu mati. Menurut dulu. kitabmu. Sekarang begini gue tanya sama kau ya. Kau berarti Tuhan kau bohong. Ya, jawab. Kalau dulu. nggak mati Tuhan kau bohong. Kalau nggak mati Tuhan kau bohong, ngeprank. Iya, makanya jawab dulu. Benar nggak dia mati? Adam dan Hawa itu mati? Mati. Mana dia mati? Itu buktinya kau ada dari mana? Beda. Kalau Al-Quran beda. Makanya Al-Quran datang meluruskan. Kalau kami umat Islam keturunan Adam, Kristen keturunan iblis. Apanya kau? Asal itu manusia pertama itu Adam dan Hawa. Jadi Iya beda. Jangan kau samakan. Makanya Al-Quran datang. Sekarang kau bilang mati tuh. jangan Apanya bilang kau? mati, Blender. Menurut Al-Quran bukan mati. Allah katakan termasuk orang-orang yang zolim. Bukan mati. Tuhan kalian mengatakan mati.
Makanya Al-Quran datang meluruskan. Makanya aku bilang coba kau baca pelan-pelan. Baca. Kau yang baca Longor, kau yang baca. Bacalah. Kau yang baca, baca lu. Kitab kau kok. Ya, Kau malu kau sama kitab kau. Kau malu, ya udah bacalah kau. Oh, Ya udah tapi bacalah kau. Kau yang ngasih dalil. Ya, Baca kau baca. Tadi udah aku bacakan. Mana baca coba biar kau ngerti. Udah baca kok. Baca. Udah. Kau diskusi sama kau. Ini biar enggak kejang-kejang. Apa ya? Kita bicara dengan nggak orang bodoh. Makanya sesuai nggak kalau udah keturunan iblis? Sesuai. Langsung kena kepalanya. Makanya di Roma 1:28 ketika kalian dikatakan keturunan iblis dan sifat kalian karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Kalian itu penuh dengan rupa-rupa kezaliman. Tunggu dulu. Rupa kezaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang. Roma 1:28 sampai 31. Roma 1:28 sampai 31. Inilah karakter kalian disebutkan sama Paulus. Sesuai nggak karakter kalian? Teman-teman, sesuai nggak? Sesuai. Kalian pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, sesuai dalilnya. Ketika kalian dikatakan apalagi iblis, apalagi iblis. Minum dulu. Nah, lanjut. Minumlah dulu. Udah, apa? Jadi saya menanggapi Belender ini banyak dia tahu ayat mulai dari kutipan-kutipan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tetapi Anda tidak menguasai, tidak mahir di situ. Ya. Jadi iman kekristenan tidak seperti yang kau pikirkan. Kalau Kristen berusaha selamat dengan dirinya sendiri, dengan perbuatannya dan kelakuannya, sampai dijarum pun kelopak matanya, disumbak telinganya, diikat kaki tangannya, dia tidak selamat. Ya, keselamatan ke Kristen ada Yesus, ada keselamatan. Makanya turunlah Yesus dari surga ke dunia ini. Oke. Udah panjang kali kau berbicara yang mana-mana nggak pada poinnya. Itu tong. Aku di sini pendeta. Udah, sekarang begini. Kau mau mengatakan Yesus juru selamat. Oke? Yesus adalah penyelamat kalian. Ternyata bukan Yesus penyelamat kalian. Bukan. Kau baca Bibelmu yang selama ini kalian bernyanyi, Yesus juru selamat kami, Yesus juru. Benar kan? Hah? Selama ini kau mengatakan Yesus juru selamat. Ternyata di Kisah Rasul 13 nomor 23, dan dari keturunannya lah Theos sengaja membangkitkan Yesus dari kematian. Ingat ya, kebangkitan Yesus dari kematian bukan untuk jadi Tuhan, tetapi untuk menjadi juru selamat bagi orang Israel. Kena prank kalian, jeder. Buka lagi ya. Ternyata ini sudah dinubuatkan dari awal. Dengar dulu, sabar kan dulu, sabar. Theos telah menjanjikan bahwasanya Yesus sengaja dibangkitkan dari kematian bukan untuk menjadi Tuhan, tetapi juru selamat bagi orang Israel. Buka Kisah Rasul 13 nomor 23. Dari mana kalian mengetahui? Dari mana kau mengetahui Yesus juru selamat bagi kalian? Dari mana? Ya, Kena prank kalian. Saya terangkan Belender. Saya mendoakan yang mati sudah hidup, dihidupkan Yesus Belender. Silakan Kanzan ya, silakan terangkan, Itu jelaskan. bukan hanya Jelaskan, Pak kata-kata, Perlindungan, silakan. ada kuasa. Tadi kutipan-kutipan Belender itu bagus didengar bagi manusia menuju neraka. Ya. Banyak tertawa mendengarkan engkau mengutip-ngutip Alkitab padahal engkau di luar Yesus. Kenapa dikatakan Belender ini di luar Yesus? Karena dia sama seperti melihat makanan di atas meja, tahu dia rendang Padang. Ya.
tahu dia bahwa di situ ada pecel Jawa, tetapi Apanya kau masalah makanan pula, woi? Mana pecel rendang? Aduh. Perumpamaan untuk engkau Balender. Jadi supaya kita menikmati makanan yang ada di situ, rendang Padang, ada pecel. Apalah masak, oi, masak makanan pula gitu. Baru tahu rasa. Aduh, kok Jadi apa ini bahas Yesus kok makanan? Udah bagus kau Belender, mantap. Aku dukung, aku support, ya mantap. Kau bercerita, tetapi kata Yesus, engkau dibuang Balender ke dalam api, engkau di luar Yesus. Di mana datanya engkau di luar Yesus? Ini datanya 2 Yohanes 1 ayat 9 yang melangkah keluar bahwa dia tidak memiliki Kristus, baik pun Allah. Kau katakan tadi Kristen tidak ada memiliki Yesus, padahal Yesus itu bagi dunia. Siapa yang mau menerima dia Balender? Karena Bapak Muhammad juga menuliskan di dalam buku. Gak usah kemana-mana. Di bumi di surga. Gak usah kemana-mana kau, gak usah. Sekarang begini, ku tanya sama kau. Kau yakin masuk surga? Turunlah kau, marah aja kau. Balender, Makanya, surga. Masalah pecal pula rendang Padang kau bilang tadi. Yesus. Kenapa kalau rendang Padang? Apa Balender? Enggak, rendang Padang tadi kau bilang. Woi, rendang Padang pula kau bilang, ngarang aja kau. Masak pula kau sini, enggak aja kau. Mati, kan itulah kan. Usia nggak ada yang tahu, usia nggak ada yang tahu. Rendang Padang pula dibahas. Apa jadi lapar pun aku nggak aja. Rendang Padang, aduh, nggak aja. Ya, kan Christian ini baru nih, Caroline. Lapar aku sudah lapar. Rendang Padang, pecel pula lagi. Aduh. Udah ya, jadi silakan lanjut. Apa lagi Udah. mau diributkan Blender? Apa lagi? Nggak ada, Oke, udah pas. tuntas. Udah tuntas semua. Oke, baik. Apakah Yesus Tuhan? Tuhan, Bapa Tuhan? Tuhan, Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa jadi jumlah Tuhannya? 1. 1, baik. Di antara 3, kita kerucutkan menjadi 1. Siapakah yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ini konsisten. Ini kepas. Saya suka itu. Ternyata Anda konsisten dengan jawaban. Ini baru mantap. Dikerucutkan menjadi 4. Dikerucutkan 1 menjadi 4. Ini baru dia. Elohim Yahweh. Oke, lanjut. Jadi gini loh. Kalau gini ya. Kenapa kalian meraung-raung setiap hari? Karena kalian belum ditebus dosa kalian. Kalau kami kan ndak anteng gitu loh. Jadi, Selamat malam Kepas. Kang Gito, selamat malam. Ini masalah penebusan ini juru selamat gitu loh. Ini masalah iri hati aja ini. Ada penebusan semua. Aduh, siapa yang benggade? Temanya itu Yesus Muslim apa Kristen? Jangan kau bahas pegadaian di sini. Yesus sudah jelas lah. Yesus kan anak Bapa, Mesias kan dibilang aku Mesias anak Allah kan. Yesus bukan Muslim. Yesus bukan Kristen, Yesus itu Mesias Allah. Nah, apa dia dong jadinya? Ateis, agnostik. Yesus kan bagian dari Bapa, dia nggak punya agama, dia bukan ateis gitu loh. Lah terus, kalau manusia itu dia beragama apa namanya sebutannya? Dia karena dari bangsa Yahudi harus mengikuti tata cara ibadah Bani Israel. Nah, apa agamanya dia? Nenek moyangnya Yudaisme. Yudaisme itu agama itu bukan? Iya agama. Nah, kalau dia beragama dia disunat nggak tuh? Disunat. Nah, kalau disunat itu orang apa? Yudaisme. Siapa orang Yudaisme? Siapa orang Yudaisme yang disunat? Ya keturunan Daud lah. Yahudi, itu aja. Yahudi. Jadi Yesus beragama Yahudi. Ya gini loh. Yesus itu Ya. Tuhan udah. Gimana? Tapi gini ya, aku bilang ya. Ayolah ikut Yesus daripada kita nggak selamat nanti dosa kita nggak ditebus. Ini lagi Iyalah. dibahas mau itu jadi apa? Iyalah.
Islam Kan apa yang menebus Kristen? dosa manusia kan Tuhan Yesus. Kau pun blender. Ya, kalau Yesus saja nggak ngajarin, nggak ngajak untuk beragama, baik Islam maupun Kristen, masa kita mau jadi ateis, jadi agnostik? Yang bener aja yang lagi pas. Gini loh Kang Dito. Beda. Ini kalau kita menutupi kebenaran, kita akan menyangkal Yesus bukan Tuhan gitu loh. Kalau menganggap Yesus Tuhan, nanti Kristus bukan? Siapa yang menganggap Yesus Tuhan, memang Tuhan, dia masuk surga, dosanya ditebus. Dosanya selama ini kalau nggak ditebus itu nyangkut di mana dosanya orang yang nggak ikut Yesus nggak ditebus? Di alam barzah lah. Di mana ada Alam barja. Di mana alam barja itu? Alam kubur blender. Alam kubur. Wah, lain. Blender, tenang. Udah ini ya, blender, Pas. ada tamu kita si Christian aja dulu, ajak ngobrol blender. Aku nyimak aja dulu. Jadi Kepas, ketika kau mati nanti aku cuma kasih pesan sama kau Kepas, kena bolak-balik. Kau mati bawa 2 peti. Peti yang satu untuk tubuh kau, peti yang satu untuk tilam kapok itu, tilam sama helm, ya kan? Jadi kenekan di alam kubur kau ditanya nanti. Jadi kau Kepas, kau pakai jas pula, kau sepatu kau mau kemana kau? Kau mau kuhajar kau kata malaikat, mau kuhajar kau, ganteng-ganteng pula. Buka jas kau tuh, buka. Kau menggetar-getar kau Kepas. Sini kau, buka kasih kau 3 pilihan ya. Letak ginjal kau, letak rahang kau, pecah kepala kau, pilih mana kau? Kau siap-siap lah kau. Makanya nanti kau siapkan itu tilam kapuk itu. Tanya, siapa nama tuanmu? Hah? Ye. Apa kau bilang? Ye. Mana rahang kau? Mana ginjal kau? Ketepak, katanya ginjal kau bengkok ginjal kau terus. Hah? Langsung. Habis itu beda lagi. Kau belum minum ke mabuk. Jangan mabuk. Ini jangan kau pikir main-main. Selama kalian tidak bisa membuktikan kebenaran Selama kalian tidak bisa membuktikan kebenaran di Kristen, maka kalian akan mengikuti aturan Islam. Mati akan ditanya. Itu dia. Amglen, jangan ketawa-tawa, kau pikir main-main. Betulan bos. Selama kalian tidak bisa membuktikan kebenaran Kristen, maka Islamlah benar dan kalian mengikuti aturan. Ketua PPI si Alif, kau ngomong gak jelas kau blender. Kau kayak orang mabuk Kan aja apa dari tadi. kata Yesus Itu si Alif blender? ada Aku tuh, lah ketua jalan hidup PPI dan itu, kebenaran. belum Barang ngomong siapa yang percaya kepada aku memperoleh hidup yang kekal. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Gitu loh. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya kemana? Api neraka. Rokok ya, sepakat ya? Api neraka ya? Kau sepakat? Sam, api neraka. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, api neraka ya? Api neraka. Ya, neraka ya. Baik. Kalau begitu, siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati? Neraka. Benar nggak? Sepakat nggak kau? Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka kemana konsekuensinya? Dibuang ke neraka. Hah? Dibuang ke neraka. Neraka ya. Oke, sepakat ya? Oke, neraka. Kalau begitu Kepas, siapa yang mengajarkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Bukan ajaran itu. Siapa? Blender. Siapa Kepas? Siapa yang ngajar? Mati, masuk neraka, selesai sudah. Selesai, Kristen masuk neraka semua. Udah? Udah ya? Udah, masuk neraka semua Kristen. Aduh, tadi kan udah sepakat. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tadi kan aku katakan, siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk neraka. Clear sudah? Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa yang ngajarkan? Nggak ada kan? Neraka Kristen semua. Selesai. Masuk neraka. Yesus memerintahkan menyembah Allah, kalian sembah Yesus. Pengajaran Yesus sunat, kalian tidak sunat.
pengajaran Yesus tidak makan babi, kalian makan babi. Pengajaran Yesus melarang masuk berdoa dan beribadah dalam gereja, kalian lakukan. Jadi jelas sekali kalau kalian masuk neraka, sangat jelas sekali kalian semua masuk neraka. Makanya Yesus katakan di Matius 7:21, "Enyahlah kalian dari hadapanku, kalian adalah pembuat kejahatan." Enyah kalian sana, rap. Nah itu dia, jelas sekali. Karena apa? Tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, makanya kalian masuk neraka. Kan jelas kan? Udah Di sepakat dah. mana perintahnya disunat di mana? Jelaskan. Aku nggak bicara itu. Tadi kan aku berbicara, kalian meyakini Yesus sebagai Tuhan. Hanya yakin saja dia Tuhan, tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Itu pertanyaanku. Kalian meyakini dia Tuhan, kemudian kalian tidak mengikuti ajaran perintahnya. Enggak, siapa yang tidak mengikuti perintahnya disunat? tidak? Adakah perintah Enggak. suruh sunat? Enggak, perintahnya tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, kemana konsekuensinya? Konsekuensinya kemana? Konsekuensi kemana? Aku tanya kau dulu. Iya, tadi kau bilang Kemana Sam? Kau kemana Sam? Konsekuensinya kemana Sam? Kemana? Kemana Sam konsekuensinya? apanya? Kemana konsekuensinya? Kemana Konsekuensi kalau apa? tidak mengikuti? Kalau tidak mengikuti ajaran dan perintah Yesus, kemana? Oke, aku tanya dulu, apa ajaran Yesus apa? Kemana? Apa ajaran Yesus? Kau diskusi sama kau nggak pernah beres. Lanjut Ustaz. Dia itu nggak tahu, kok nanya apa ajaran Yesus, kan lucu, berarti dia nggak pernah mengamalkan. Aduh, aku lagi ini tenggorokan aja belum clear. Menarik dulu lah ya, kita diskusi nih, ini berdasarkan tema izin masuk. Pertama, saya izin sampaikan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran disebutkan, surah Ali Imran juga dijelaskan, Qul in kuntum, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum alaya. Bahwa di situ dijelaskan artinya bahwa katakanlah oleh engkau Muhammad, jika engkau ingin dicintai oleh Tuhanmu, maksudnya umat-umatnya ini, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengajarkan sholat, kami ikuti sholat, mengajarkan ke masjid, kami ke masjid, mengajarkan puasa, kami puasa, mengajarkan praktek ibadah dan lain sebagainya, kami ikuti. Maka kami akan dicintai oleh Tuhan kami pun akan masuk surga, kan gitu. Itu jelas kalau dalam Islam konsepnya. Nah, sekarang saya baca dalil, biar kita ada sedikit perbandingan. Yesus pernah berkata begini, di dalam Yohanes disebutkan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini kata Yesus. Kalau memang ciri orang itu benar-benar percaya kepada Yesus, orang itu akan melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang kita uji aja di sini teman-teman Kristen. Oke? Kayak pas malah turun lagi. Terserahlah di sini berapa orang. Coba bukti kalian percaya kepada Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus sehingga diikuti dan dikerjakan oleh Kristen. Nggak ada paman. Adanya ikut Paulus paman. Barometer percaya kepada Yesus melakukan pekerjaan sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus. Kan gitu, itu barometernya. Yesus yang bilang. Nggak apa-apa nanti kalau Kristen, enggak, saya punya barometernya dari Paulus. Karena Paulus berkata, ikutilah teladanku. Ya udah, ikuti teladan Paulus, kau lakukan sebagaimana ajarannya, itu terserah, itu kan Kristen haknya kan. Tapi ini saya izin, kalau memang dari Yesus, kalian mengerjakan dan membuktikan bahwa kau percaya kepada Yesus, saya tanya, pekerjaan Yesus yang mana yang kalian ikuti dan kalian kerjakan? Oke, Pak Alif, selamat malam semuanya. Saya tanya Selamat dulu kamu. pagi. Saya tanya dulu kamu, pekerjaan Yesus apa yang dikerjakan Yesus di dunia ini? Bagus. Berarti tanya balik ya, yang Kristen gak ada yang tahu ya. Aku tanya dulu kamu, kamu tahu apa yang dikerjakan Tuhan Yesus di dunia ini? Oke, kalau gitu saya katakan, saya kasih kesempatan yang Kristen untuk menjawab, karena yang punya kitab, katakan saya tidak tahu. Silakan. Kamu yang bertanya tadi, kamu yang bertanya apa yang pekerjaan Yesus, berarti kamu tahu apa pekerjaan Yesus, begitu. Kalau Ya ditanya udah, itu dijawab, untuk mempersingkat Alif. waktu, Bukan malah saya bertanya. katakan saya tidak tahu, silahkan kalian jawab. Pekerjaan Yesus yang mana yang kalian kerjakan? Memetik buat di hari Sabat, mengobati di hari Sabat.
Itu salah satu di antara pekerjaan Yesus. Membuat mujizat. Loh, pertanyaanku, mana pekerjaan Yesus yang kalian lakukan untuk tadi. mencontoh Yesus? Di hari Sabat. Melakukan mujizat. Oh, jadi kalian melakukan mujizat? Iya, kata Tuhan Yesus, jika kamu tanda orang percaya, maka mujizat menyertainya. Itu kata Tuhan Yesus. Mujizat Itu apa yang kau kata. lakukan? Mujizat banyak. Contoh? Contohnya, mama saya sakit, sembuh dalam nama Yesus. Saya berdoa dan saya berpuasa, mama saya sembuh. Kemudian ada orang yang tidak hamil 10 Guys. tahun, 11 tahun. Dengar dulu. Ada yang saudara saya ya tidak hamil 11 tahun, mereka sudah habis ratusan juta. Ketika saya puasa 40 hari, dia minta didoakan. Kak, doakan kami. Uang kami sudah habis banyak. Tolong doakan. Saya bilang, Oke, baik. Sudah, Belum selesai. Saya mau Ternyata selesai. menurut Anda Kristen yang perlu diikuti dari Yesus itu melakukan mukjizatnya ya. Udah cukup. Udah kau bilang pakai nama Yesus menyembuhkan kau apa terserah. Itu bagus. Nah itu memang Bagi orang pekerjaan Kristen yang mengaku itu dilakukan bagus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Dia mau. Itu dia. Oh iya. Begitu. Apalagi mau ditanya? Sebentar. Enggak apa-apa. Iya sayang. Iya. Oke, sebentar ya. Oke, baik. Kang Dito atau mungkin nanti Kang Blender lagi ya. Lanjut. Gini teman-teman, ternyata di sini sudah sangat jelas dijawab oleh teman-teman Kristen. Melakukan mukjizat tanda-tanda yang dahsyat itu bukan ciri pengikut Yesus, tapi ciri-ciri orang yang akan diusir oleh Yesus. Itu benar kata Yesus, oke? Dengar dulu. Loh, Yesus yang bilang melakukan mukjizat, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kan gitu, bernubuat itu ciri-ciri orang yang akan diusir oleh Yesus. Nah, sementara kalau memang kau katakan tadi percaya kepada Yesus, melakukan apa yang Yesus kerjakan, Yesus beribadah, Yesus menyembah Tuhan, itu praktek kegiatan kehidupan sehari-hari dalam beribadah. Kau ini malah katakan bermujizat, artinya kau malah menyaingi Yesus di situ. Kau saingi perbuatan Yesus. Kalian sering katakan mujizat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan dia Tuhan. Lah, kau melakukan mujizat sama aja berarti mau menyatakan dengan Yesus sebagai Tuhan. Sebenarnya kalian tuh jawabannya nggak nyambung ternyata teman-teman Kristen ya. Yesus berkata, kamu akan melakukan mujizat melebihi daripada aku, kata Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus. Kamu jika Melakukan pekerjaan. Oke, baik. Baik, dengerin dulu pekerjaan. Iya, kamu kan larinya ke mujizat terus kan? Maunya ke mujizat kan? Itu disuruh Yesus. Baik, saya tanya dulu kalau gitu. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus menunjukkan dia itu sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Dia Tuhan, dialah Allah sang Nah, ini pencipta dan bumi. makanya beda. Kemasan ulang ini namanya. Monggo Kang Blender, Kang Dito. Aku benar-benar mohon maaf ya, aku belum bisa ini, tenggorokanku sakit. Oh, iya. Siap. Jangan lari kau, Ali. Nggak lari. Gini loh, gini. Kalian diskusi gini, sabar. Ten, kalian jangan, ini bukan Katanya koma karena babi. pekerjaan apa Indonesia yang dikerjakan? Tolong gini, aku yang mute kalian ya. Kalau kita berisik diskusi, aku mute kalian satu-satu bicara. Ini bukan kandang babi. Jangan buat tegang-tegang urat. Kami lagi puasa, hargai. Ya kalau bicara satu-satu aja. Malam-malam kok puasa Blender? Udah iya, nggak usah tegang-tegang urat. Satu-satu bicara. Puasa, malam-malam puasa. Kayak gini lah, dua-dua kalian bicara kan, baru dibilang. Macam kandang babi, satu-satu bicara. Kau bilang kau puasa malam-malam, mana ada orang puasa malam-malam? Udah Sam, yang nggak perlu dibahas, nggak usah dibahas. Udah lanjut. Kau jujur lah, kau bohong-bohong aja puasa. Blender, kalau puasa jangan minta-minta diskon. Itu nggak lulus. Puasa kok minta diskon? Si Blender. Enggak, sekarang begini. Jadi kan benar bahwasannya kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Benar kan? Kalian tidak mengikuti ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan apa yang diajarkan kepada kalian tidak kalian ikutin semua. Yesus sunat, kalian nggak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian makan babi. Inilah Yesus memerintah Allah. Izin saya bertanya kepada kau Blender. Makan babi itu kenapa haram?
Ya, kenapa haram makan babi itu? Itu perintah. Iya. Jadi kata itu Iya, perintah. iya, ada alasan. Kan ada alasannya kenapa dilarang Ya, makan babi. Alasannya apa? ketika kami bukan seperti kalian, bukan ya? Ya, Ketika ada saya perintah cuma gini, bertanya. ketika gini loh, ketika ada perintah dari Tuhan, kami nggak mau mengatur Tuhan. Kalau kalian yang mengatur Tuhan, ku tengok. Ketika ada perintah haram, haram, alkohol haram, haram, udah selesai. Ikutin perintahnya, jangan kami suka-suka hati. Mau kenapa kau gini banyak Ada pertanyaan? alasan, Bang. Enggak, ya Izin, mau Bang. alasan kami, jangan Izin, kau paksa, Bang. jangan kau paksa iman kami, Kristen, jangan. Bukan, Bang, bukan, Jangan. Bang. Bukan Ya. maksa, Bang. Ya udah. Kan Anda lagi bertanya tentang Kristen. Jadi seharusnya kalau Anda bertanya, kan Anda tidak tahu berarti tentang Kristen. Kalian kan tidak ada haram. Sekarang kan begini, kutanya samamu. Sedangkan di imamat dikatakan haram makan babi. Kenapa kau makan? Makanya tidak semua orang Kristen bisa makan babi. Jangan gini loh, jangan ditanya, oh Tuhan membuat aturan seperti itu. Jangan, kita mengikuti aturan perintah. Oh Nggak bisa, bukan, udah. iya Jadi, ada aturan. Maksudnya begini, Bang Neder. Aturan itu dikeluarkan ada alasannya. Makanya saya selalu bertanya. Mak, jawab itu Dito. Kenapa kau mau alap Dito? Kalau Diam-diam aja si Dito nih. Kalau Islam ada hukum haram halalnya, itu dari mana dasarnya? satu ya, dari segi kesehatan babi itu jorok. Udah, jorok, sangat jorok babi itu. Ada cacing pita dari segi kesehatan. Oke, nah babi itu kau lihat karakternya, dia makan tainya sendiri, kencingnya sendiri, yang kawin dia betina dikawini sama jantan yang lain nggak peduli, nggak ada rasa cemburu. Tapi ketika aku melihat babi, lebih berakal babi daripada kalian. Kenapa aku bilang babi nggak punya akal, tapi dia berpikir untuk tidak menyembah sama Jangan babi. lari dari pertanyaan, jangan lari Apa? pertanyaan. Ya udah, kata haram, perintah haram, udah. Apa yang kami tanya? Oke. Jadi di Kristen itu ada dua golongan yang tidak makan babi, yaitu Reformis Advent dan Seven Day Advent. Tapi bukan cuma babi saja, malah udang, kepiting, belut itu haram bagi mereka. Makanya saya tanya, kalau Islam itu ada ndak nama-nama binatang di darat, di laut, di udara yang haram dan halal yang disebutkan dalam Quran? Ada ndak? Udah dikatakan haram. Sekarang ginilah, ketika perbedaan antara Advent dan Kristen, Tuhannya sama. Mana yang betul ini? Tuhan kan sama itu, Advent sama ini, sama kan? Kok beda ajarannya? Nah, Blender, di Quran tidak ada anjing haram, haram. Berarti boleh makan anjing dong. Binatang yang membiak itu, yang berkuku, kan ada sama di imamat. Enggak, di Gini Quran. loh, gini. Saya tanya di Quran ada, kamu Iya, bisa makan ada anjing berarti kan? banyak. Di mana? Sekarang Coba begini, kasih contoh salah satu banyak ayat. kali, banyak. Enggak ada Blender. Gini Saya loh, sudah tanya. Gini loh, Saya aku sudah berbicara tanya para gini. ustadz, nggak ada. Jangan kau paksakan ketika ada perintah dari Tuhan kami haram. Nggak usah kau paksakan. Itu iman kami nggak mau juga. Nggak usah bicara haram lah. Aku pun jijik nih babi itu. Biar tau kok. Makannya jijik. Tidak ada anjing haram. Ya. Tidak ada anjing haram di Quran. Iya, kalau Kau kalian boleh tunjukkan ayatnya. kalian boleh makan semuanya. Boleh makan semuanya. Kau tanya semua temanmu di sini, bisa nggak mereka tunjukkan Quran bahwa Enggak, anjing itu sekarang haram? oke, apa yang tertulis saja. Bisa dimakan. Enggak, bisa dimakan. Enggak, sekarang kau bahas yang perlu dibahas. Mana anjing itu bilang haram? Yang perlu dibahas, kau Yesus tidak makan babi. Kenapa kau makan babi? Ini pengajaran. Ya itu ada alasannya. Sekarang saya tanya, kok anjing diharamkan? Kenapa Padahal kau? Quran nggak bilang. Kenapa kau makan babi? Itu ada ceritanya. Nah, tapi kalau saya cerita, lantas cerita itu benar, kamu bisa terima enggak? Kau dengar ya, hewan yang bertaring itu disebut haram. Bertaring, elang bertaring panjang, terus apalagi anjing bertaring, haram. Kucing juga bertaring. Iyalah. Elang Iya bertaring. kan, iyalah haram. Pokoknya binatang yang bertaring itu haram. Udah. Bukan. Jadi begini, makanya kalau tidak tahu, sini saya ajarin. Kau pula yang ngajarin. Macam hebat kali kau. Enggak, saya bicarakan dari Bible. Apa ya udah dari Bible. Silakan. Enggak gini loh. Yesus kan makan babi. Jadi begini, ya kenapa Yesus makan babi? Itu ada alasannya.
karena diambil dari hukum Taurat. Oke. Nah, kenapa di hukum Taurat babi itu bukan cuma babi, banyak. Jadi intinya kalau binatang yang berkaki 4 itu syarat halalnya itu ada 2, berkuku belah dan memamah biak. Kalau cuma penuhi salah satu syarat itu berarti haram. Begitu. Babi kenapa dibilang haram? Karena dia berkuku belah tapi tidak memamah biak. Anjing juga begitu. Haram itu karena berkuku belah tapi tidak memamah biak. Kalau sapi dia berkuku belah juga memamah biak, jadi itu halal. Kalau kuda haram karena kuda berkuku tunggal tapi memamah biak. Begitu dasarnya. Nah, kenapa di Islam tidak jelas? Kalau itu alasannya kenapa di Islam nggak jelas, saya kasih tahu makanya. Saya kasih tahu. Kepala bapak kau nggak jelas, kepala bapak kau. Islam sangat jelas. Binatang yang berkuku tajam dan bertaring itu disebut haram. Paham kau ya? Nggak jelas kepala bapak kau tuh nggak jelas. Binatang yang berkuku tajam dan bertaring itu disebut haram. Enak aja kau bilang nggak jelas. Ya, izin masuk lagi. Ya, lanjut. Oke, gini, Bro Christian. Kita sedang membahas pengajaran Yesus Kristen atau Islam atau Muslim. Jelas kalau orang Islam ini kan mengikuti Nabi Muhammad. Di hadis manapun tidak ada Nabi Muhammad mengajarkan makan babi, makan anjing. Karena di Al-Quran sudah diperintahkan babi itu haram. Kalau terkait anjing, kalaulah Nabi Muhammad itu tidak mengabarkan kepada kita semuanya bahwa penciptaan anjing itu dari ludahnya setan, ludahnya iblis, dan liur anjing bagian daripada bab toharoh, yaitu najis mughalladho. Anda nggak akan ngerti, jangan mengajarin kami umat Islam gitu loh. Jadi kalau dicari letter leg di Al-Quran, apakah kan tidak disebutkan anjing haram? Bukan berarti anjing itu halal. Itulah kami umat Islam itu diajarkan oleh Rasulullah, dikatakan dalam hadis, berpegang teguhlah dalam 2 hal ini. Aku wariskan kepadamu Al-Quran dan Sunnah. Simple Islam, jadi mau dipelintir kemana-mana nggak bisa, saudara. Tapi kalau di dalam kekristenan saya pelajari, sahabat, dari mana babi itu bahkan guguk juga, kemudian jadi halal. Coba kita pengen tahu. Ada satu hal yang pengen kita jelas, dalil, sebab itulah ia menghalalkan semua makanan itu ya. Kalau nggak salah hukum Taurat itu kan jelas aturannya kan itu. Tentang hal yang menajiskan itu coba dibaca nomor berapa itu. Ada narasi dari penulis dikatakan semuanya halal jadinya. Coba, bener nggak? Kita bicara dulu yang aturan halal haram itu di kitab Imamat. Itu yang kita bicarakan. Ya, di Imamat kan jelas orang Yahudi pun pemilik kitab juga nggak makan babi kan. Nah sekarang di perjanjian baru, kalau ada pengajaran Paulus sebenarnya halal bagiku mungkin ya. Tapi kalau tentang yang kata Yesus itu juga nggak ada, yang ada kata narasi dari penulis. Betul nggak tuh? Begini kan itu. Makanya sama seperti Anda bilang, oh di Islam itu jelas, kalian nggak akan mengerti begini begitu. Sebenarnya sama juga, karena begini, kalian itu membicarakan tentang Kristen yang bukan iman kalian dengan cara hanya mengambil 1, 2, 3 ayat, baru dianggap bahwa 2, 3 ayat itu sudah mewakili keseluruhan Alkitab. Padahal kalian nggak mengerti apa-apa. Silakan Pak Christian. Makanya tadi juga tentang menghalalkan babi, tentang diperbolehkan makan babi untuk orang Kristen. Dengar, sebelumnya begini, kalau Anda bisa bernarasi tentang Kristen begini begitu, kenapa saya tidak bisa bernarasi tentang Islam begini begitu? Kalau memang mau harus bernarasi adil tentang dong. Kristen, apa kapabilitas Anda? Kalau saya mantan, saya mempelajari, saya analisa teologi. Ya, kalau Anda mempelajari, jangan Anda bilang mantan. Kan ada gurunya, ada yang membimbing. Nggak bisa gini Pak Christian. Jangan membatasi suatu argumen, kemudian memetakan Anda nggak bisa bahas Al-Quran karena Anda nggak bisa baca pun aja nggak bisa. Bukan.